dunia Naruto memang memiliki sejarah yang cukup menarik. Meski awalnya hanya menceritakan soal peperangan antar desa dengan pasukan ninja, seiring berjalannya waktu, cerita Naruto menjadi semakin luas dengan dijelaskannya perang Senju dan juga Uchiha. Dalam cerita Naruto, klan Otsutsuki merupakan suatu ras yang mampu menjelajah suatu dimensi. Selama bermilenia tahun lamanya, alien ini telah berimigrasi dari satu dimensi ke dimensi yang lain demi mencari dunia yang memiliki pohon dewa. Pohon dewa sendiri tumbuh dari sebuah biji tanaman misterius yang mendarat di bumi beribu-ribu tahun lalu lamanya, yaitu dalam bentuk meteor dari luar angkasa. Karena ukurannya yang luar biasa besar, pohon tersebut dianggap mampu memperkaya dan memelihara seluruh daratan hingga dipuja-puja. Akan tetapi, sebenarnya dia tumbuh dari menyerap darah yang ditumpahkan para manusia dalam peperangan serta menyerap energi alami milik tanah dan juga manusia. Kemudian, setiap 1000 tahun sekali, pohon dewa memproduksi buah unik dari batangnya yang disebut buah Shinju alias buah cakra. Menurut legenda manusia, dikatakan kalau buah ini tidak boleh disentuh. Buah ini juga yang menjadi target utama klan Otsutsuki, yaitu dalam perburuan dunia mereka. Saat sudah menemukan dunia yang memiliki buah Shinju, maka para anggota klan Otsutsuki akan memanen buah tersebut dan mengkonsumsi cakranya untuk memperpanjang usia serta memberikan kekuatan tiada tara. Beberapa tiap klan Otsutsuki memiliki rencana berbeda dalam memanfaatkan kekuatan pohon dewa, seperti halnya Momoshiki dan Kinshiki yang akan memanen pohon dewa sampai pohon dan dunia tersebut mati. Sementara Kaguya Otsutsuki memiliki rencana yang lain. Setelah berhasil memakan buah cakra, Kaguya menghentikan peperangan yang terjadi di bumi dan menciptakan perdamaian. Hal tersebut pun awalnya membuat Kaguya dianggap sebagai dewa kelinci yang baik hati. Kaguya tiba dari dunia lain dengan klannya dalam pencarian buah pohon suci. Kaguya tiba sendirian, sedangkan sebenarnya dia tiba bersama Ishiki. Pada hari kedatangannya, ia ditemukan oleh orang-orang dari negara kecil bernama Sounokuni yang membawa dia pada pemimpin mereka, yaitu Kaisar Tenji. Mengaku dirinya sebagai penjaga pohon suci, Kaguya menggunakan kekuatan misterius untuk menghapus ingatan Tenji, yaitu tentang pertemuan itu, dan kemudian menetap bersama kaumnya dan menjadi diakui sebagai selir oleh Tenji. Semakin dekat dengan sang pemimpin, ia akhirnya hamil. Ketika Kanokuni mulai mengancam Sounokuni, yaitu atas sengketa perbatasan, Tenji berusaha untuk mencegah pecahnya perang dengan menyatakan bahwa siapapun yang menyerang Kanokuni akan dieksekusi. Perintah ini Kaguya langgar ketika dia diancam oleh tentara negara itu, sehingga dia dan pembantunya yaitu Aino menjadi diburu oleh negara mereka sendiri untuk dieksekusi. Kehilangan semua kepercayaan pada manusia tapi masih merindukan perdamaian, Kaguya percaya bahwa perlu baginya untuk memiliki kekuatan seperti halnya dewa, yaitu untuk mengakhiri semua konflik manusia. Untuk itu, ia memakan buah dari pohon suci. Menggunakan kekuatan yang baru ditemukannya, Kaguya seorang diri mengakhiri perang. Dia melakukan semua ini dengan menggunakan Mugen Tsukuyomi. Dan untuk memastikan umat manusia tidak punah, Kaguya melepaskan beberapa manusia dari Genjutsu dan menghapus ingatan mereka. Untuk jasanya menghentikan konflik, dia dipuja sebagai Dewi Kelinci, atau juga disebut dengan Usagi no Megami. Seiring waktu berlalu, bagaimanapun Kaguya mulai kehilangan kepercayaan pada manusia sebagaimana kekuatannya membutakannya. Hal itu mengubah citra publik pada dirinya dari seorang dewi baik hati menjadi iblis, yang pada akhirnya menyebabkan dia menjadi gila dengan melakukan tindakan seperti membuat korban Mugen Tsukuyomi itu menjadi pasukan Getsu Putih.
Hal ini ia lakukan sebagai pengaman dirinya dan juga anak-anaknya dengan mengadakan ritual pohon suci, dan juga dalam persiapan untuk melawan keturunan Otsutsuki dari dunia lain yang datang ke bumi untuk mencuri cakranya, yaitu demi mereka sendiri. Informasi mengenai ancaman ini ditulis dalam sebuah gulungan yang sangat terenkripsi, disimpan di dalam istananya dalam dimensi es. Kaguya mengubah mereka yang terperangkap dalam mimpi sebagai pasukan Jesu Putih, yaitu demi menjaga pohon cakra untuk dirinya sendiri dari kedatangan Kinshiki dan Momoshiki serta Urashiki. Sayangnya populasi manusia tidak memiliki kekuatan untuk melawan dewi mereka. Hingga pada suatu ketika, Kaguya melahirkan kedua anaknya, yaitu Hagoromo dan juga Hamura. Namun pada akhirnya kedua anaknya tersebut malah mengkhianati Kaguya, dikarenakan jalan Kaguya dan kedua anaknya sangatlah jauh. Kaguya merasa kecewa karena mereka telah mengambil sebagian dari kekuatannya. Sang ibunda pun bergabung dengan pohon dewa dan berubah menjadi monster yang disebut ekor 10, yaitu untuk merebut cakra anak-anaknya. Ekor 10 mengamuk dan berusaha menghancurkan dunia sampai akhirnya Hagoromo dan Hamura mengurung hewan buas raksasa tersebut menggunakan jutsu Chibaku Tensei, membentuk bulatan tanah raksasa menjadi apa yang dinamakan bulan oleh manusia. Kedua bersaudara itu kemudian membagi tugas agar menjaga kurungan sang ibu. Kejadian ini pun kita mengetahui bahwa cakra ekor 10 disegel ke dalam Hagoromo, sementara kulitnya itu yang disebut sebagai Gedomazo ditaruh di bulan. Lalu Hamura bersama sebagian klan Otsutsuki yang sudah tinggal di bumi berpindah ke bulan agar bisa menjaga Gedomazo. Berkat kemampuannya menghentikan amukan ekor 10, umat manusia menghormati Hagoromo dan memberikannya gelar sebagai Rikudo Sennin. Sang Rikudo Sennin kemudian membagikan cakra dan mengajarkan manusia teknik ninshu, suatu cara hidup di mana manusia bisa saling mengerti isi hati dan menjaga kedamaian menggunakan cakra. Pada suatu titik kepemimpinannya, Hagoromo berkeluarga dan memiliki dua buah hati yang bernama Indra dan Ashura. Menjelang Hagoromo tutup usia, ia membagikan cakra dirinya, yaitu yang besar berasal dari ekor 10 ke dalam 9 ekor siluman, yaitu diantaranya Shukaku, Matatabi, Isobu, Son Goku, Kokuo, Saiken, Chomei, Yuki, dan Kurama. Serta tidak lupa memberikan misi menjaga kedamaian kepada anak bungsunya, yaitu Ashura, untuk meneruskan ajaran ninshu. Tidak lama setelah itu, Hamura pun meninggal di bulan. Namun tidak lupa untuk menugaskan klan Otsutsuki yang lain untuk menjaga umat manusia yang tinggal di bumi dari jauh. Sayangnya, pesan dua bersaudara Otsutsuki tersebut gagal diinterpretasikan dengan baik oleh keturunan mereka. Dan semua peperangan yang ada di cerita Naruto ini berakar dari kesalahpahaman. Warisan Hagoromo dan Hamura pun dirusak dalam ribuan tahun berlalu. Di bumi, Indra dan Ashura saling bertempur dengan kemampuan ninshu mereka. Indra merasa sirik dengan sang adik yang diberikannya tugas penting dan bukan dirinya oleh Hagoromo. Konflik mereka terus berlanjut pada keturunan-keturunan serta reinkarnasi mereka hingga membuat siklus berdarah, yaitu selama ratusan tahun lamanya. Hal ini melahirkan ninjutsu yang dipakai untuk peperangan. Sementara itu di bulan, klan Otsutsuki terpecah menjadi dua kubu, yaitu keluarga utama dan keluarga cabang, di mana klan cabang menganggap Hamura ingin mereka menghancurkan bumi jika manusia menyalahgunakan ilmu dari Hagoromo. Meski akhirnya klan cabang menang, mereka hampir punah karena peperangan saudara tersebut. Lewat sekitar 1000 tahun lamanya, berjalanlah apa yang dinamakan periode perang saudara di bumi. Negara-negara di dunia saling berperang dan membayar pasukan shinobi semahal apapun harganya, yaitu demi mendapatkan daerah, kekuasaan, dan juga kesempatan. Gambaran yang menjelaskan klan Senju dan klan Uchiha
saling menghunuskan pedang dan menumpahkan darah, yaitu milik satu sama lain terjadi di masa ini juga. Dan inilah awal-awal tragedi pertumpahan darah shinobi dari berbagai belahan dunia pun terjadi. Semuanya percaya bahwa selama adanya shinobi, maka siklus kebencian dan pertumpahan darah terus terjadi. Bahkan semuanya percaya bahwa dengan adanya shinobi, perdamaian seindah apapun tidak akan pernah bisa diraih. Oleh karena itulah, para shinobi terus berperang dan berperang demi tujuan mereka masing-masing. Peperangan ini terus berkelanjutan sampai zaman Naruto dan juga Sasuke dilahirkan. Dan juga Naruto adalah anak yang telah diramalkan oleh Gamamaru jauh sebelum dirinya lahir, bahwa percaya Naruto akan melakukan perubahan besar bagi dunia ninja. Tekad Naruto yang kuat pada akhirnya berhasil mempersatukan semua shinobi dengan bersatu untuk mengalahkan Madara dan juga Obito. Dan di sini, untuk pertama kalinya, semua shinobi bersatu dan juga saling bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka semua. Setelah Perang Dunia Shinobi yang keempat berakhir, perdamaian pada akhirnya berhasil diraih. Seluruh shinobi sepakat dan juga saling memahami untuk tidak melakukan peperangan dan juga saling bekerja sama dalam hal apapun.